Pada video sebelumnya, kita sempat membahas tentang petualangan bocah berumur 14 tahun bernama Miles di episode 1 Home Alone dan perjalanan pulang Holly dari game convention di episode 2 Norwood Hitchhike. Oleh karena dari itu, sebelum menonton video ini, aku sarankan kalian untuk menonton video sebelumnya agar kalian tidak kebingungan dalam menonton video ini dan video selanjutnya yang akan datang. Face to Fathom, episode 3, Carson House. Bercerita tentang seseorang bernama Corey, seorang remaja berumur 18 tahun yang ditugaskan untuk menjaga rumah keluarga Carson. Pada awalnya, tugas ini terlihat sederhana. Corey hanya perlu menjaga rumah dan melakukan beberapa pekerjaan rumah tangga. Namun, seiring berjalannya malam, hal-hal aneh sering terjadi yang membuat suasana malam itu mulai terasa mencekam. Corey mulai merasakan adanya sesuatu yang tidak beres di rumah tersebut. Suara aneh, benda-benda yang bergerak sendiri, dan penampakan misterius mulai mengganggu ketenangannya. Namun, ketika menyelidiki lebih jauh tentang hal-hal yang mengganggunya ini, semua petunjuk yang ia temukan mengarahkannya pada mantan pacarnya yang bernama Kara. Yang dimana Kara ini memiliki perasaan yang berlebih atau sebut saja tergila-gila dengan Corey, karakter utama kita. Sebelum ke pembahasan, sama seperti video sebelumnya, semua pembahasan ini murni adalah analisa pribadi yang beredar di kalangan komunitas dan fans. Jadi, teori yang ada pada video ini bisa saja salah. Menurut salah satu postingan dari pengguna Reddit, dikatakan bahwa kasus Carson House ini mengingatkan dirinya dengan Samantha Mears. Meskipun kasus Samantha Mears tidaklah mirip seutuhnya dengan gameplay Carson House, tapi pengguna Reddit ini berasumsi bahwa mungkin saja developer menggunakan cerita ini sebagai inspirasi dalam pembuatan game ini. Tapi, siapa itu Samantha Mears? Kasus Samantha Mears adalah salah satu kasus kejahatan yang cukup viral karena keunikan kasusnya. Diketahui Samantha adalah seorang wanita asal Great Falls, Montana, Amerika Serikat yang telah menjadi berita utama setelah ditangkap pada tahun 2018 atas tuduhan melakukan penyerangan seksual terhadap mantan pacarnya. Iya, kalian tidak salah, yandere. Menurut laporan polisi, Samantha diduga memasuki rumah mantan pacarnya tanpa izin ketika pria beruntung tersebut tidak ada di rumah. Setelah pria ini kembali, Samantha muncul dengan membawa senjata dan memaksanya untuk berhubungan intim dengannya. Menurut berita yang beredar, Samantha juga diduga menodongkan pistol ke arah korban dan memaksanya melakukan tindakan seksual sambil mengancam keselamatannya. Namun, setelah Samantha cukup puas dan merasa lelah, pria beruntung ini mengambil kesempatan ini untuk kabur dan melaporkannya pada polisi. Samantha Mears dijatuhi hukuman 20 tahun penjara pada bulan September 2019. Menurut penelusuran di internet, diketahui ada beberapa berita yang mengatakan bahwa Samantha bukan menodongkan pistol, tapi menodongkan pisau atau parang. Yang dimana pisau atau parang ini memiliki kesamaan dengan kasus Carson House. Kembali ke komunitas Reddit, seorang user juga mengatakan bahwa kasus Carson House ini terinspirasi dari kasus yang menimpa seorang wanita bernama Kara Rintala pada tahun 2010. Yang dimana ini memiliki selisih 1 tahun dari gameplaynya yang mengambil setting waktu tahun 2009. Jadi, kasus ini dimulai dengan Anna Marie Cochrane Rintala, sebut saja Anna, seorang paramedis di Massachusetts, ditemukan tewas di rumah yang ia tinggali bersama istrinya, Kara Rintala, pada 29 Maret 2010. Iya, mereka pasangan sesama jenis. Anna ditemukan tewas di ruang bawah tanah rumah mereka di Grand Bay, Massachusetts, dengan tanda-tanda kekerasan dan ada cat tembok di sekujur tubuhnya, yang tampaknya baru saja ditumpahkan. Menurut laporan polisi, diketahui Kara Rintala mengklaim bahwa dia menemukan tubuh tak bernyawa Anna ketika Kara pulang ke rumah setelah melakukan beberapa pekerjaan di luar. Saat itu, tubuh tak bernyawa Anna berada dalam genangan darah, dan ada bukti bahwa seseorang telah menuangkan cat ke tubuhnya, dan lantai di sekitar tempat dia ditemukan. Namun, karena polisi merasa alibi Kara sedikit mencurigakan, polisi memutuskan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut dan akhirnya ditemukan fakta bahwa Kara sendirilah yang menghabisi nyawa Anna.
Akhirnya, setelah 7 tahun lamanya, pada tahun 2016, Kara divonis hukuman penjara seumur hidup. Pengembang game ini, Ryle, tidak pernah menunjukkan atau memberikan klarifikasi tentang informasi terkait pengirim cerita yang menjadi inspirasi dalam pembuatan game ini. Tapi jika kalian memiliki teori tentang petunjuk game ini, silakan beritahu kami di kolom komentar. Jadi begitulah teori dari analisa kami. Kami ingatkan sekali lagi bahwa video ini 100% teori dari hasil penelusuran kami di internet dari bukti-bukti yang hanya bersumber dari asumsi beberapa fans game First to Fathom. Tapi jika kalian memiliki informasi tentang cerita yang mirip dengan First to Fathom episode 3, Carson House, silakan berdiskusi di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan tunggu episode 4, Iron Bark Lookout di video selanjutnya.